2 tahun lalu, kelompok Hamas masih memegang peran sebagai penguasa de facto di jalur Gaza. Mereka mengendalikan wilayah kantong itu secara penuh, nyaris tanpa perlawanan. Namun 2 tahun lalu juga, usai Israel membalas serangan besar-besaran mereka pada 7 Oktober 2023, semuanya berubah. Gaza telah porak-poranda, tak cuma gedung dan rumah saja yang hancur, tapi juga sistem politik dan keamanan Hamas. Tak ada lagi aparat keamanan Hamas yang tampak berjaga di jalanan. Keberadaan mereka bak hantu yang tak terlihat. Seiring berjalannya waktu, muncul pula kelompok-kelompok baru. Ada yang dibackingi Hamas, ada juga yang didukung Israel. Seperti apa kondisi terkini Hamas setelah hampir 2 tahun berperang? Bagaimana dampak kekosongan kekuasaan terhadap warga Gaza? Simak jawabannya dalam video berikut. Dua tahun lalu, kota Gaza masih dipenuhi kehidupan. Ruang kelas penuh sesak dengan anak-anak bersekolah. Pasar-pasar penuh pembeli. Dan kafe-kafe tepi pantai menawarkan tempat peristirahatan bagi mereka yang sedang stres. Gaza punya sejarah kaya. Kota yang telah dihuni selama ribuan tahun dan dibentuk oleh pengambil alih yang berturut-turut dari berbagai peradaban kuno. Kota ini adalah titik kumpul utama bagi warga Palestina yang terusir selama berdirinya negara Israel pada 1948. Ada ratusan situs berusia ribuan tahun yang mendokumentasikan masa lalu tempat ini. Tak heran kelompok Hamas memilih Gaza sebagai ibu kota de facto saat menguasai jalur ini pada tahun 2007. Sejak itu Hamas menjadi penguasa tunggal di Gaza. Namun bagi warga Gaza, kehidupan mereka berlangsung sulit dengan blokade darat, udara, dan laut yang diperlakukan oleh negara tetangga termasuk Israel dan juga Mesir. Pasalnya keduanya menggolongkan Hamas sebagai kelompok teror. Meski begitu, lembaga-lembaga didikan Hamas dengan bantuan sekutu regional dan PBB memberikan cukup harapan bagi warga Gaza untuk bertahan hidup. Namun Gaza dan Hamas tak lagi sama setelah 7 Oktober 2023. Gaza telah hancur lebur akibat serangan brutal Israel Defense Force atau IDF selama berbulan-bulan. Hamas yang dulu begitu mencolok di jalanan kota Gaza kini telah menghilang. Kantor-kantor politik, organisasi kemasyarakatan, dan kantor-kantor polisinya telah hancur lebur. Para anggotanya bersembunyi entah di mana. Seorang penduduk Gaza, Abu Muhammad, bercerita, Hamas tak lagi punya kendali seperti dulu. Namun kadang ada anggota Hamas yang muncul tiba-tiba tanpa pernah tahu dari mana asalnya. Warga sipil juga disebutnya tak tahu bagaimana cara kelompok itu mengorganisasi diri. Kehadiran Hamas paling jelas terakhir kali terlihat pada Februari 2025. Saat genitan senjata disepakati dan pembebasan sandera dilakukan. Hal ini menjadi pengingat bagi Israel bahwa kelompok itu masih hidup meski terus dikempur selama berbulan-bulan. Namun masalah lain muncul bagi kelompok Islam ini. Seiring pudarnya pengaruh mereka, muncul kelompok-kelompok baru yang coba memonopoli kota. Beberapa diyakini dibackingi oleh Tel Aviv. CNN melaporkan Hamas lalu membentuk subkelompok yang menampakkan diri sebagai Al-Radea, atau secara harfiah berarti sang penghalang. Kelompok ini dibentuk oleh aparat keamanan Hamas untuk menghalangi pengusaha yang melakukan monopoli dan geng-geng yang bekerja sama dengan Israel di Gaza. Bahkan Al-Radea mengklaim telah mengeksekusi orang-orang yang tergabung dalam geng yang bekerja sama dengan Tel Aviv. Bulan Juli lalu, mereka mengeksekusi 6 orang di Khan Younis. Bagi warga Gaza, kondisi mereka semakin memprihatinkan dari hari ke hari. Puluhan ribu rumah hancur,
Sampah dan air kotor membanjiri jalan-jalan. Suara drone Israel terus berdengung di atas kepala mereka, seringnya diiringi ledakan sporadis karena serangan udara. Listrik hanya bagi mereka yang mampu membayar. Pasar-pasar menjajakan berbagai macam bahan makanan dengan harga selangit. Kemungkinan berasal dari geng kriminal yang menjarah truk bantuan. Rumah sakit dan apotek tak lagi berfungsi. Produk-produk kebersihan tetap menjadi barang langka bagi warga Palestina. Tak heran mereka menghadapi malnutrisi, serangan kutu, serta badan yang sakit dan lemah karena kekurangan makanan. Fisik mereka pun tampak lebih tua daripada seharusnya. Seorang warga berkata, mereka yang berusia 30 tahun tampak seperti berusia 70 tahun. Bahkan para warga ini hanya menggunakan kamar mandi setiap 3 hari sekali. Saat malam tiba, preman bersenjata berkeliaran di jalanan. Keluarga harus memiliki senjata untuk melindungi diri. Lalu bagaimana kalau ada yang mau mengirim uang? Apakah di Gaza ada bank? Ya, ada sistem perbankan informal di Gaza. Tetapi jika ingin menarik uang, mereka dipaksa membayar komisi hingga 50% kepada individu dan kelompok yang mengendalikan pasokan uang. Tak cuma manusia, bahkan anjing liar di Gaza juga berubah perilakunya. Majdi Al-Buhamdi, seorang warga Gaza, menyebut anjing-anjing ini menjadi liar karena memakan begitu banyak mayat. Terbaru, operasi militer Israel telah dimulai. Serangan besar-besaran di Gaza telah mengepung warga Palestina di tempat-tempat terakhir kamp pengungsian. Tank-tank telah dikerahkan. Serangan terus dilancarkan yang menandai dimulainya operasi militer Israel untuk mengambil alih Gaza. Bahkan penembakan terhadap para pencari bantuan masih jadi teror di tengah gempuran rudal yang membombardir tenda-tenda. 2 tahun lalu Hamas terlihat taringnya saat masih berkuasa penuh di Gaza. Aparatnya berjaga di jalanan, kantornya berdiri, dan kontrolnya nyaris tak terbantahkan. Tapi sejak serangan 7 Oktober 2023, segalanya berubah. Gaza hancur, dan bersama itu runtuh pula sistem politik serta keamanan Hamas. Saat ini keberadaan mereka lebih seperti bayang-bayang, sesekali muncul lalu lenyap entah kemana. Sementara kelompok-kelompok baru bermunculan, sebagian didukung Israel, sebagian dibentuk oleh Hamas sendiri. Kekosongan kekuasaan itu hanya menambah nestapa rakyat Gaza. Hidup mereka dipaksa bertahan di tengah reruntuhan. Rumah sakit lumpuh, pangan mahal, air tercemar, bahkan anjing-anjing liar pun ikut ganas karena terlalu banyak bangkai di jalanan. Gaza berubah menjadi kota tanpa kepastian, tanpa otoritas, tanpa rasa aman. Kini Gaza makin selangkah di gerbang neraka kala Israel memulai operasi besar-besaran untuk memburu Hamas. Akan seperti apa lagi nestapa di tanah terakhir Palestina ini? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.